wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Buya Helmi, puji syukur mari kita aturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syukur alhamdulillah pada hari ini, detik ini, bulan ini, tahun ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Buya Helmi, dalam episode kemarin, bahwa ada seseorang yang dikorbankan untuk persugihan gara-gara menemukan uang, atau ada lagi gara-gara memakan sesuatu, apakah makanan nasi di restoran, apakah di sebuah es, ataupun apapun bentuknya, dia menjadi target persugihan. Padahal orang tersebut tidak mengetahui, dan banyak sekali orang awam yang tidak mengetahui bahwa dia menjadi target persugihan. Banyak sekali dalam pengobatan Buya Helmi, pengobatan tim Syekh Sapu Jagat, menemukan ada 4 orang kriteria. Yang pertama, dia melakukan persugihan sendiri. Yang kedua, seorang anak kecil berumur 11 tahun menjadi korban persugihan. Yang ketiga, seorang perempuan menjadi korban persugihan karena meminum minuman berupa es bubble. Dan yang terakhir, ada orang persugihan, yaitu dengan diberikan kepada jin untuk supaya jin itu menggaulinya. Sahabat Buya Helmi, sekarang pokok pembahasan kita, ciri-ciri seorang korban yang menjadi target persugihan padahal dia tidak tahu. Sekali lagi, ciri-ciri jika seseorang, Anda yang menjadi target persugihan padahal Anda sendiri tidak tahu, maka ada ciri-ciri. Yang pertama, ciri yang pertama, sering mencium aroma wangi-wangian di rumahnya maupun di luar, seperti aroma-aroma wangian bunga melati atau aroma bau-bauan seperti kotoran-kotoran binatang atau kemenyan. Itu panca indera penciumannya dibuka karena dia menjadi target untuk korban persugihan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sering sekali melihat makhluk halus sehingga hidupnya tidak tenang dan tidak tenang. Masih kecil, sudah beranjak, bertambah umur, dia tidak pernah melihat, tiba-tiba dia melihat makhluk halus. Padahal dia tidak pernah dibuka panca inderanya untuk melihat hal-hal itu. Jadi dia melihat makhluk halus dengan jelas. Itulah ciri-ciri target orang menjadi korban persugihan. Yang ketiga, sering mendengar suara aneh seperti musik-musik, padahal suaranya itu tidak ada yang mainkan, seperti angklung, gemericik air, atau dia sering dipanggil namanya, misalnya pulat pada malam-malam hari, apakah di rumahnya atau di tempat-tempat yang sunyi atau di tempat-tempat yang dia sendiri. Terkadang pemanggilan namanya itu pada malam hari, padahal orang itu tidak dia kenal. Dan suara-suara aneh itu sering muncul sampai mendekati dia menjadi hari penentuan untuk dikorbankan. Kemudian pada saat dia pulang ke rumah akan berubah menjadi tidak nyaman. Emosinya tidak stabil, napasnya sesak, kemudian panas aura rumahnya sehingga menjadi kemarahan, dan lebih parahnya lagi apabila telah mati aliran listrik secara mendadak tanpa sebab. Ya.
Yang terakhir, ciri yang terakhir, apabila Anda merasa terdapat pada ciri-ciri ini, muncul penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan dengan tidak sengaja. Apakah itu tiba-tiba bisul, atau tiba-tiba membengkak badan, atau biru, atau ada tanda-tanda khusus, atau apapun, ya. Ada penyakit misterius yang datang secara tiba-tiba dan sangat menyakitkan. Sahabat Buya Helmi, itulah ciri-ciri orang yang kena menjadi target pesugihan padahal dia tidak ketahui, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Maka daripada itu, persugihan adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persugihan adalah perbuatan syirik. Persugihan pasti ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah putus asa karena ekonomi yang menjadi unsur penyebab orang yang melakukan persugihan, silakan saja melakukan persugihan, silakan. Karena Anda sendiri yang akan menanggung resiko. Tapi jangan korbankan orang lain, karena orang lain tidak berdosa. Ingat, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan suatu perbuatan jahat, maka Allah akan balas kejahatan. Sahabat, banyak sekali tingkah laku manusia pada saat zaman akhir ini. Dia melakukan persugihan, baik itu dia ke gunung untuk mengorbankan keluarganya, untuk mengorbankan istrinya, untuk mengorbankan anaknya, atau dia melakukan pengorbanan secara gairah seks, atau dia melakukan pengorbanan dengan macam-macam cara, dengan menjadi tuyul atau menjadi babi ngepet atau yang lain. Itu adalah nama-nama persugihan. Di YouTube yang lalu, di channel Buya Helmi yang lalu, ada beberapa tempat yang kita sudah bahas tempat-tempat persugihan. Ya, semoga YouTube kali ini, channel kali ini membawa informasi dan pengetahuan bagi kita. Ingat, apabila 6 ciri itu sudah melekat pada diri kita, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Pergi ke tempat orang yang bisa mengatasi bahaya bagi kita yang menjadi korban persugihan. Sekali lagi, 6 ciri perlu diingat, dan jangan sekali-sekali mengambil atau menemukan barang di tempat yang sepertinya tidak lazim apabila kita mengambil. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga konten kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu channel konten YouTube Buya Helmi agar terus berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi dengan cara memberikan motivasi, subscribe, like, serta share dan komen jika ingin bertanya sesuatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.